Sejumlah sekutu Eropa bersumpah akan mengambil tindakan jika Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump benar-benar berupaya merebut Greenland dari Denmark. Sebuah sumber pemerintah Jerman menyebut Berlin tengah bekerja sama erat dengan sekutu-sekutunya untuk menyiapkan langkah bersama. Para pemimpin Eropa termasuk di Prancis dan Jerman secara terbuka mengakui bahwa mereka sedang menyusun skenario respon jika ancaman Amerika Serikat terhadap Greenland berubah menjadi tindakan nyata. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menegaskan negara-negara Eropa tidak ingin bergerak sendiri-sendiri. Menurutnya, setiap langkah menghadapi Amerika Serikat harus dilakukan secara kolektif bersama mitra Eropa lainnya. Barrot juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dalam percakapan itu, Rubio menepis anggapan bahwa apa yang terjadi di Venezuela bisa terulang di Greenland. Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kegelisahan para sekutu Eropa. Kekhawatiran Eropa muncul setelah Amerika Serikat melakukan operasi militer di Venezuela. Dengan dukungan jet tempur, helikopter serang, dan pasukan khusus, Washington menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan membawanya ke New York untuk diadili atas tuduhan perdagangan narkoba. Keputusan Presiden Donald Trump menyetujui operasi tersebut memicu kecaman luas. Banyak pihak khawatir Presiden Venezuela bisa membuka jalan bagi langkah serupa di Greenland, terlebih Trump sebelumnya menyatakan bahwa pulau itu seharusnya berada dalam lingkup kepentingan keamanan Amerika Serikat. Menanggapi situasi itu, sekutu-sekutu Eropa segera menyatakan sikap. Mereka menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya dan kedaulatannya tidak bisa diganggu-gugat. Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Finlandia, Johannes Koskinen, menyerukan agar persoalan Greenland dibahas secara terbuka di dalam NATO. Ia menilai sekutu perlu mendiskusikan apakah Amerika Serikat masih sejalan dengan rencana bersama atau justru mengejar ambisi kekuasaan sepihak. Denmark sebagai negara yang menaungi Greenland bergerak cepat. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen bersama mitranya dari Greenland Vivian Motzfeldt meminta pertemuan mendesak dengan Marco Rubio. Rasmussen menilai perdebatan yang penuh ketegangan harus segera digantikan dengan dialog yang rasional dan masuk akal. Ia menekankan bahwa pembicaraan diplomatik perlu dilakukan sekarang juga sebelum situasi semakin memburuk. Denmark bahkan memperingatkan bahwa upaya merebut Greenland dengan kekerasan akan menjadi titik henti besar termasuk bagi NATO dan hubungan keamanan transatlantik yang telah terjalin selama 80 tahun. Pemerintah Greenland pun dijadwalkan ikut serta dalam pertemuan antara pejabat Denmark dan Amerika Serikat pekan depan. Di saat yang sama, Uni Eropa menegaskan dukungan penuhnya. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya dan tidak ada keputusan apapun yang bisa diambil tanpa persetujuan Denmark dan Greenland. Ia menegaskan, Uni Eropa tidak akan menerima pelanggaran hukum internasional dimanapun, baik di Greenland, Ukraina, Gaza, maupun wilayah lainnya. Costa menegaskan, Eropa akan tetap menjadi pendukung kuat multilateralisme dan hukum internasional. Greenland dengan populasi sekitar 57.000 jiwa memiliki posisi strategis di antara Eropa dan Amerika Utara. Sejak 2019 pada masa jabatan pertama Trump, gagasan untuk mengendalikan Greenland telah mencuat dengan alasan kepentingan keamanan Amerika Serikat, terutama di tengah persaingan dengan Rusia dan China di kawasan Arktik. Hingga kini, Trump belum sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut. Marco Rubio menyatakan bahwa niat awal Trump adalah membeli Greenland, bukan merebutnya secara paksa. Ketua DPR AS Mike Johnson juga menyebut belum ada pembicaraan soal pengerahan militer dan Washington masih mempertimbangkan jalur diplomatik.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa Trump dan tim keamanan nasionalnya tengah aktif membahas opsi pembelian Greenland. Menurutnya, Trump memandang langkah itu sebagai cara melindungi kepentingan Amerika Serikat dari potensi agresi Rusia dan China di Arktik. Meski begitu, baik Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS tidak sepenuhnya mengesampingkan penggunaan kekuatan. Namun, Leavitt menegaskan satu hal, pilihan pertama Presiden Trump setidaknya untuk saat ini tetaplah melalui diplomasi.